Gini nakama, dalam dunia yang dipenuhi dengan peperangan dan kekuatan yang mampu melampaui imajinasi itu, memang muncul sebuah konsep baru yang akan mengubah cara kita melihat dan memandang takdir itu sendiri. Bayangkan jika ada individu yang tidak terikat oleh alur waktu dan takdir nih, mereka yang bisa mengubah masa depan hanya dengan keputusan saja. Mereka memiliki kekuatan untuk meretas takdir itu sendiri kan? Ini adalah kisah tentang singularity takdir tersebut, entitas yang mampu mengubah dunia dengan kekuatan luar biasa yang melampaui batasan yang kita kenali. Di tengah dunia Boruto yang penuh dengan konflik nakama, tiga karakter utama Boruto, Kashin, Koji, dan juga Eida menjadi kunci perubahan besar itu sendiri. Masing-masing memiliki kekuatan unik yang mampu merusak atau bahkan membalikkan takdir yang sudah ditentukan itu. Dari Boruto yang bisa mengingat dan mengubah masa lalu yang hilang itu, hingga Kashin Koji yang mampu melihat berbagai kemungkinan masa depannya. Eida memiliki kekuatan untuk menulis ulang kenyataan. Mereka semua adalah singularitas takdir yang memainkan peran dalam menentukan arah dunia. Apa yang terjadi jika takdir bukan lagi sesuatu yang pasti itu, tetapi sebuah perjalanan yang bisa dipilih dan dipengaruhi. Jika kekuatan besar itu tidak digunakan dengan bijaksana ya, bisa jadi dunia akan terguncang oleh kehancuran yang tak terelakkan lagi kan? Bisakah mereka mengendalikan kekuatan ini tanpa jatuh dalam perangkap takdir itu sendiri? Ataukah mereka akan menjadi bagian dari sejarah kelam yang mereka coba hindari? Yo, sini menarik. Let's go, kita mulai. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya, sekarang ini tuh YouTube udah ada fitur produk-produk unik loh nakama. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli di sana teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepang atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada di YouTube tuh. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya lagi. Jadi jangan lupa dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Nah gini nakama, Boruto 2 Blue Vortex baru-baru itu memang memperkenalkan konsep baru yang sangatlah menarik tentang singularitas takdir. Yang jika kita perhatikan lebih dalam lagi ya, bukan hanya sekedar konsep fiksi belaka loh di sana, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan filosofi dan ajaran-ajaran dari berbagai tradisi budaya tersebut. Nah di sini kita akan ngebahas dia karakter utama dalam cerita yang disebutkan sebagai singularitas takdir itu nih. Bagaimana mereka itu memiliki kekuatan luar biasa mengubah takdir itu sendiri. Kita tahu nakama bahwa singularitas takdir itu memang sebuah konsep yang dapat diartikan sebagai entitas atau kejadian yang berada di luar aliran takdir yang alami, yang mengalir dari sebab akibat biasa yang kita kenali. Nah dalam kisah 2 Blue Vortex Boruto nih, mereka yang disebut singularitas takdir itu memiliki kemampuan melihat dan manipulasi jalannya takdir itu, baik itu masa depan, masa lalu, atau bahkan saat ini ya. Nah Boruto, Kashin, Koji, Eida adalah contoh singularitas takdir itu sendiri. Masing-masingnya dengan kekuatan unik mereka yang bisa mengubah masa depan. Nah mari kita lihat ya untuk kisah Boruto di karakter yang menarik ini. Sejak awal kita melihat Boruto sebagai seorang yang tampaknya tidak terikat dengan takdir orang kebanyakan. Apa yang membuat Boruto menarik itu adalah kemampuannya mengingat masa lalu yang telah diubah tersebut, terutama setelah kekuatan yang menghapus ingatan semua orang di dunia ini. Ini memberi posisi istimewa sebagai seorang yang dapat meretas menulis ulang takdir tersebut, sebuah kemampuan yang sangat berbeda dari orang biasa yang hanya mengikuti alur takdir yang sudah digariskan kan. Berikutnya Kashin Koji. Nah untuk Kashin Koji ini juga lebih familiar lagi nih, karena dengan kita peranannya yang sangatlah penting di sana itu juga merupakan konsep singularitas takdir pula. Kemampuan yang disebut sebagai Ten Direction Jipo nih, Koji dapat melihat banyak kemungkinan masa depan. Ini berkaitan dengan konsep dari Buddhisme yang nakama, yaitu tentang dependent origination, yang mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab akibat tertentu. Kashin Koji dapat melihat bagaimana sebab-sebab itu bisa menghasilkan berbagai efek yang berbeda dari masa depan ya, yang memberinya kemampuan untuk memanipulasi atau meramalkan jalannya sebuah takdir. Tapi meski memiliki kemampuan untuk melihat banyak kemungkinan masa depan ya nakama, Kashin Koji itu juga tampaknya berhati-hati
Kenapa? Karena dalam filosofi Buddhisme itu ada konsep yang disebutkan sebagai observer effect nih, yang berarti dengan hanya mengamati kemungkinan-kemungkinan tersebut, kita tuh sudah bisa mengungkapkan jalan takdir itu sendiri ya. Nah, Koji ini tidak ingin mengambil resiko mengubah masa depan hanya dengan melihat terlalu banyak di sana, karena itu bisa mengubah hasil yang dia harapkan kan. Selanjutnya itu adalah Eida, teman-teman. Karakter yang juga memiliki kekuatan yang luar biasa tuh. Dalam kisahnya sendiri, di kisah Boruto ini, Eida bisa melihat masa lalu dengan sempurna. Setiap detail yang terjadi di masa lalu tampaknya begitu jelas baginya dengan Senrigan itu. Kemampuan ini sangat mirip dengan konsep karma dalam Buddhisme ya, dimana segala sesuatu yang terjadi di masa depan dipengaruhi oleh tindakan masa lalu. Eida memiliki pengetahuan superior tentang masa lalu yang memberinya kontrol atas sebuah takdir, karena dia bisa melihat bagaimana segala perbuatan masa lalu bisa mempengaruhi masa depannya. Namun nakama, Eida juga memiliki kekuatan yang lebih besar, yaitu kemampuan omnipotens ya, atau kemampuan mengetahui dan mengubah realitas itu sendiri. Dia memiliki kekuatan untuk mengubah dunia sesuai keinginannya, membuat dunia itu seolah-olah menjadi takdir itu sendiri. Tapi saat ini dia belum bisa mengendalikan sepenuhnya kemampuan ini ya, dan inilah yang membuat karakternya semakin menarik lagi. Dia adalah gambaran dari divine will atau takdir ilahi yang kita temui dalam tradisi seperti Shinto di Jepang sana. Nah, konsep ini semakin menarik dalam jika kita kaitkan dengan ajaran Buddhisme yang juga mengajarkan bahwa takdir itu bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa diubah nakama. Sebaliknya, takdir itu bersifat relatif dan bisa dipengaruhi oleh sebab akibat atau yang lebih dikenal dengan istilah causality. Dalam ajaran Buddhisme itu ada ajaran yang menyebutkan bahwa segala fenomena di dunia ini muncul karena adanya kondisi tertentu yang menyebabkan hal itu terjadi ya. Oleh karenanya, seseorang yang berada di luar dependent origination itu seperti Boruto dan beberapa karakter lainnya dapat dipandang sebagai entitas yang tidak terikat pada takdir biasa. Mereka bisa disebutkan sebagai penyebab tanpa sebuah sebab nih. Ini adalah salah satu inti dari kisah Boruto ya nakama. Meskipun karakter-karakter ini hidup dalam kisah yang penuh dengan takdir dan karma itu, mereka memiliki kemampuan untuk menyimpang dari jalur tersebut. Mereka tidak lagi terikat pada samsara atau siklus kehidupan dan juga kematian yang terus saja berulang. Dalam banyak hal nakama, kisah Boruto adalah tentang melampaui samsara, tentang menemukan jalan sendiri yang tidak terikat oleh takdir yang sudah ditentukan sebelumnya. Kasin Koji dengan kemampuannya melihat berbagai kemungkinan masa depan seolah-olah mewakili Divine Age ya dalam ajaran Buddhisme. Kemampuan melihat segala sesuatu, masa lalu, masa kini, dan masa depan itu. Nah, itu dengan sesuatu yang sempurna ya. Eida dengan kemampuan melihat masa lalu berperan sebagai karmic judge yang menilai takdir dan konsekuensinya berdasarkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Namun seperti yang kita dapatkan, memiliki kekuatan besar berarti ada resiko besar pula. Dalam cerita Boruto sendiri kita dapat melihat bagaimana menggunakan kekuatan ini dengan cara yang tidak benar bisa berakhir dengan karmic backlash atau konsekuensi buruk yang terjadi sebagai akibat dari tindakan egois atau salah menggunakan kekuatannya. Eida misalnya menggunakan kekuatan omnipotens mengubah kenyataan demi keinginannya yang bisa mengarah pada konsekuensi yang sangatlah besar. Bahkan dalam mitologi, konsep karma mengajarkan bahwa jika kita menggunakan kekuatan dan keuntungan pribadi, itu hanya membawa penderitaan lebih lanjut. Di sisi lain, Boruto yang memiliki kemampuan untuk melihat dan manipulasi takdir itu ya, juga harus berhati-hati pula dengan cara dia itu menggunakan kekuatannya. Ini adalah bagian dari ajaran Shinto yang menyatakan bahwa ada kekuatan kami, roh-roh dewa yang mengatur sebuah takdir itu. Dalam hal ini, Boruto, Kasin, Koji, dan Eida semuanya berperan sebagai entitas yang seolah-olah di luar batas-batas takdir biasa. Mereka harus berhati-hati agar tidak menyalahgunakan posisi mereka kan. Misalnya nakama, kita bisa melihat paralel dengan Susanoo Oni, dewa badai dalam mitologi Jepangnya yang terkenal karena kekuatannya yang tak terduga, penuh pemberontakan terhadap takdir itu sendiri. Begitu juga dengan Boruto dan juga Kasin Koji yang bisa manipulasi masa depan dan membuat perubahan besar pada jalannya sebuah takdir kan. Meskipun sebuah tindakan yang jika disalahgunakan bisa berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan mereka loh. Salah satu hal yang menarik adalah bahwa dalam mitologi Shinto itu ada berbagai dewa yang mengatur waktu, takdir, dan siklus kehidupan. Amaterasu, Dewi Matahari, mewakili pencerahan dan juga wawasan. Mirip dengan cara Eida mengungkapkan segala hal yang tersembunyi. Ada juga Suki, dewa bulan yang berhubungan dengan dunia yang tersembunyi, yang mencerminkan kemampuan Eida untuk melihat masa lalu yang terkubur dalam kegelapan. Tentu saja ada Susanoo yang memiliki sifat pemberontak dan tak terduga yang menggambarkan ketidakpastian takdir yang dibawa oleh
Kashin Koji dan juga Boruto. Namun pada akhirnya nakama, setiap kekuatan itu memiliki konsekuensi loh. Memang ada karmic reversal atau pembalikan karma itu, dimana kekuatan yang digunakan untuk tujuan egois akan kembali ngebawa penderitaan kepada penggunanya. Dalam hal ini Boruto mengajarkan kita bahwa meskipun kita bisa mengubah takdir itu sendiri, kita tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi tindakan tersebut. Nah, dalam perjalanan Boruto itu nih semakin menunjukkan bahwa takdir itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan sepenuhnya ya. Meskipun kita memiliki kekuatan besar pula nih, ada batasan memang dalam konsekuensinya. Yang paling terpenting adalah jalan untuk keluar dari siklus tersebut jika kita memilihnya dengan bijaksana. Begitulah cerita tentang singularitas takdir dalam kisah Boruto ya, tentang kekuatan luar biasa untuk mengubah masa depan takdir itu sendiri. Kalau kita simpulkan sih, kisah tentang singularitas takdir dalam kisah dunia shinobi itu ngebawa kita pada pemahaman mendalam mengenai kekuatan, takdir dan juga konsekuensinya. Boruto, Kashin Koji dan juga Eida yang dapat mempengaruhi bahkan mengubah jalannya takdir itu sendiri ya. Dengan kemauan mereka yang melampaui batasan alam biasa, mereka itu ngebuktikan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang tetap tetapi tidak bisa diubah. Mereka adalah gambaran dari kekuatan yang dapat merombak dunia nih. Namun dengan segala potensi besar datanglah tanggung jawab yang tak kalah besar pula. Nah, sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah tuh apa maksudnya? Namun kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarangan nakama. Masing-masing dari mereka masih memiliki tujuan yang sama untuk menghindari kehancuran takdir itu sendiri, juga terjebak dalam jebakan ambisi dan juga ego nih. Kekuatan ini jika disalahgunakan bisa berakhir dengan kehancuran bukan hanya bagi diri mereka sendiri, tapi juga dunia yang mereka coba selamatkan nih. Dalam konteks kita di sini, cerita Boruto lebih dari sekedar pertarungan fisik, itu adalah pertarungan ideologi dan juga moralitas kan. Apakah kita bisa mengendalikan takdir tanpa kehilangan kemanusiaan kita? Menarik. Dengan demikian nakama, singularitas takdir itu menjadi simbol bagi mereka yang berada di luar garis kehidupan biasa. Mereka yang bisa mengubah takdir tapi harus tetap berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Kekuatan mengubah takdir adalah pedang bermata dua, bisa membawa perubahan besar atau malah mengarah pada kehancuran yang tak terhindarkan lagi. Sepakat nakama semuanya? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto to Blue Fortnite, Joy Boy The Library of Nika dan juga Shonen Sudesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan ramaikan juga di sana, oke? Jadi ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.